Cap TV, mencerdaskan pekerja. Pernah kebayang nggak sih waktu kita ngomongin soal transisi energi di Indonesia, apa yang pertama kali terlintas di pikiran? Mungkin panel surya, kincir angin, atau mobil listrik ya? Tapi di paparan kita kali ini, kita bakal membedah satu narasi besar yang sering banget terlewatkan. Ini bukan sekedar soal teknologi baru, tapi soal pergeseran tektonik dalam ekonomi dan masyarakat kita. Hari ini kita bakal ngelihat langsung perspektif dari mereka yang benar-benar ada di garis depan perubahan ini. Pertanyaannya gini, saat kita semua sibuk ngebahas energi hijau, siapa sih yang sebenarnya mikirin nasib para pekerja? Coba deh dipikirin. Sering banget narasi transisi energi itu cuma fokus ke target lingkungan dan angka penurunan emisi aja. Nah, materi yang kita bedah hari ini secara blak-blakan menyoroti ketegangan antara ambisi nyelamatin bumi dengan realitas urusan perut dan mata pencarian manusia. Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan dua hal ini tanpa mengorbankan salah satunya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, kita langsung masuk ke bagian 1, tantangan transisi energi. Baru-baru ini di Jakarta, ada sebuah pertemuan strategis yang cukup krusial buat masa depan energi kita. Di pertemuan inilah kelihatan banget ada dua cara pandang yang lumayan kontras. Di satu sisi, ada pandangan transisi energi standar, yang biasanya didorong sama teknologi dan pemodal. Fokusnya jelas, turunin emisi, bawa teknologi baru, dan tarik investasi gede-gedean. Tapi, di sisi kanan kita lihat ada prioritas serikat pekerja. Mereka menuntut sesuatu yang lebih berpusat pada manusia. Mereka butuh perlindungan pekerja, keadilan sosial, dan pastinya kedaulatan energi. Ini nunjukin banget kalau perubahan besar ini tuh bukan cuma soal ganti kabel atau mesin, tapi merombak struktur sosial kita. Terus, siapa aja sih yang duduk bareng dan merumuskan prioritas pro pekerja ini? Kalau kita lihat dari daftar peserta diskusi kelompok terarah atau VGD ini, isinya benar-benar organisasi pilar kelistrikan Indonesia. Ada Serikat Pekerja PLN, Persatuan Pegawai Indonesia Power, Serikat Pekerja Nusantara Power, ditambah lagi sama berbagai pakar dan aliansi mitra. Intinya, mereka ini merepresentasikan ribuan orang yang tiap hari mastiin lampu di rumah kita tetap nyala. Jadi suara mereka ini benar-benar punya bobot dan pengalaman lapangan yang nyata banget. Lanjut ke bagian 2. Mendefinisikan transisi energi berkeadilan. Nah, mari kita bedah satu konsep sentral yang mereka sebut sebagai jalur publik. Kedengarannya mungkin agak teoritis ya, tapi ini benar-benar fondasi dari semua argumen yang mereka bangun. Konsep ini pada dasarnya menekankan kalau negara, pelayanan publik, dan kepentingan rakyat itu harus banget jadi fondasi utama waktu kita ngebangun sistem energi masa depan. Artinya apa? Energi listrik itu nggak boleh cuma dilihat sebagai barang dagangan yang murni buat cari untung aja, tapi harus diposisikan sebagai layanan publik esensial yang tugas utamanya melindungi dan mensejahterakan rakyat. Jadi, poin utamanya adalah kita dituntut buat ngelihat jauh melampaui sekedar ngejar angka-angka penurunan karbon. Transisi energi yang berkeadilan itu berarti harus ada jaminan pasti. Kalau kita mutusin buat nutup pembangkit listrik tenaga fosil, pekerjanya nggak boleh ditinggalin gitu aja tanpa jaring pengaman atau peluang kerja baru. Kalau cuma main tutup aja, itu namanya nggak adil. Kita butuh jaminan pasti kalau manusia yang selama ini bekerja keras di balik mesin-mesin itu tetap diprioritaskan. Sekarang kita masuk ke bagian 3, 4 tujuan utama. Buat mewujudkan visi tadi, teman-teman serikat pekerja ini udah nyusun 4 langkah strategis yang konkret. Pertama, mereka mau menyamakan persepsi dulu soal prioritas ekonomi dan hukum di internal mereka. Kedua, mereka bakal ngebangun jalur supaya argumen mereka ini diakui dan didengar sama pembuat kebijakan. Langkah ketiga, nah ini penting, mereka mau bikin narasi pendanaan yang benar-benar berpihak sama pekerja. Dan yang terakhir, langkah keempat, mereka menyusun rencana kerja praktis buat dieksekusi dalam 6-12 bulan ke depan. Ini benar-benar peta jalan advokasi yang terstruktur dan siap dieksekusi. Satu hal yang sangat krusial di sini adalah mereka secara spesifik merujuk pada kerangka CIPP atau Comprehensive Investment and Policy Plan. Kenapa ini penting buat kita perhatikan? Ini membuktikan kalau serikat pekerja itu bergeraknya nggak ngasal atau teriak-teriak di luar sistem. Langkah pertama mereka justru menuntut agar advokasi ini sejalan sama kerangka resmi dari pemerintah. Tujuannya simpel tapi kuat, supaya mereka bisa duduk sejajar di meja perundingan, pakai dokumen kebijakan dan kerangka logika yang sama persis kayak yang dipakai sama negara. Masuk ke bagian 4, pertanyaan 97 miliar. Kalau kita lagi ngomongin kebijakan negara tingkat tinggi, kita nggak mungkin dong lepas dari obrolan soal duit. Coba bayangin angka ini sejenak, 97 miliar dolar Amerika Serikat. Wah, gila sih angkanya. Berdasarkan materi diskusi mereka, ini adalah estimasi modal yang dibutuhkan sampai tahun 2030 buat mendanai proses transisi energi ini. Nah,
Justru karena angkanya sebegitu masifnya, makanya advokasi pekerja ini jadi benar-benar mendesak. Bayangin aja, kalau uang sebesar itu masuk ke sistem dan nggak ada yang ngawasin, risiko kelompok pekerja bawah buat tergilas atau terlupakan itu jadi nyata banget. Itulah alasannya kenapa strategi serikat pekerja ini fokus banget buat mastiin kalau uang investasi raksasa tadi harus selalu nyambung sama prinsip pendanaan publik yang strategis. Mereka pengen ngawal ketat, supaya modal yang luar biasa gede ini secara aktif dialokasikan buat keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja. Jangan sampai uang ini ujung-ujungnya cuma diserap buat kepentingan korporasi aja. Mereka sangat yakin, investasi sebesar itu ya harus kembali lagi diabdikan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Dan akhirnya kita sampai di bagian 5, jalur publik ke depan. Di bagian akhir ini, kita ngelihat langkah konkret mereka ke depan. Dari hasil FGD tadi, udah disepakati kalau dalam 6-12 bulan ke depan, elemen serikat pekerja bakal aktif banget ngebuka saluran dialog langsung sama lembaga pembuat kebijakan dan berbagai institusi keuangan. Ini adalah pergeseran strategi yang krusial banget loh. Mereka udah siap bertransisi dari sekedar diskusi di dalam ruangan, menuju tahap turun ke lapangan, melakukan lobby, dan ikut campur langsung nentuin arah keputusan di dunia nyata. Sebelum kita selesai, saya mau membacakan satu kutipan yang jadi harapan utama dari serikat pekerja ini. Mereka dengan tegas bilang kalau agenda transisi energi ini tidak hanya sekedar proyek investasi dan perubahan teknologi semata, tetapi juga menjadi jalan menuju keadilan sosial, pekerjaan layak, dan kesejahteraan masyarakat. Kalimat ini menurut saya merangkum semuanya dengan sangat sempurna. Ini pengingat buat kita semua. Secanggih apapun teknologi hijau yang kita punya nanti, pada akhirnya teknologi itu diciptakan buat satu tujuan utama, yaitu memanusiakan manusia. Sebagai penutup dari paparan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang bisa kalian renungkan. Bakal kayak apa sih bentuk transisi energi di Indonesia nanti? Apakah ini cuma bakal jadi proyek rakitan teknologi berskala raksasa biasa? Atau benar-benar jadi sebuah jalan buat merajut kembali keadilan sosial bagi kita semua? Arah sejarah mana yang bakal kita ambil, itu sangat bergantung pada suara siapa yang paling didengar di meja-meja perundingan krusial dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi belajar kita hari ini. Tetap kritis, terus gali rasa ingin tahu kalian, dan sampai jumpa di paparan menarik kita selanjutnya.